Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 terambil dari 2 Tawarik 18 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alenina si Mika ma, songon sitong na mangulu Jehovah, manang si pabuau ni debata tuau ido hata honokku." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, katakan sejujurnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika Ahab dan Yosafat Raja Yehuda mempertimbangkan untuk berperang melawan Ramot Gilead, Ahab mengumpulkan 400 nabi untuk menolongnya mengambil keputusan. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk Ahab sendiri menjadi nabi. Oleh karena itu, mereka selalu mengatakan apa yang menyenangkan telinga sang raja. Masing-masing dari nabi itu menjawab bahwa Ahab harus berperang dengan mengatakan Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. 2 Tawarik 18 ayat 5. Yosafat bertanya, apakah masih ada nabi lain yang telah dipilih Allah untuk memberikan petunjuknya? Ahab menjawab dengan ogah-ogahan, karena nabi Allah yang bernama Mika tidak pernah menubuatkan yang baik tentang dirinya, melainkan selalu malapetaka. Kita lihat di ayat 7. Dan memang Mika pun menubuatkan bahwa mereka tidak akan menang dan bangsa Israel akan bercerai-berai di gunung-gunung. Ayat 16. Saat membaca kisah di atas, kita pun bisa saja jatuh ke dalam sikap seperti Ahab yang cenderung menghindari nasihat yang bijak apabila itu tidak menyenangkan telinga kita. Kiranya kita selalu rindu mencari dan mau mendengarkan suara kebenaran firman Allah dalam Alkitab, walaupun suara itu bertentangan dengan kemauan dan pemikiran kita sendiri. Saudaraku semuanya dalam Kristus Yesus, sebagai seorang nabi yang benar, Mika tetap memberitakan firman Tuhan walaupun hidupnya terancam oleh penderitaan. Pasal 18 ayat 13. Ternyata benar. Konsekuensi dari memberitakan firman yang benar di tengah angkatan yang bengkok itu tidak menyenangkan. Mika ditampar oleh Zedekia bin Kenaana. Pasal 18 ayat 23. Selanjutnya Raja Ahab menangkap Mika dan memasukkannya ke dalam penjara dengan makanan dan minuman yang serba sedikit. Pasal 18 ayat 26. Konsekuensi dari ketaatan bukan hanya bisa tidak menyenangkan, melainkan bisa buruk sekali. Orang-orang yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah tidak akan menerima, apalagi taat kepada firman Allah. Mereka lebih percaya kepada diri sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan diri sendiri untuk menjalani kehidupan ini tanpa firman Allah. Padahal tanpa firman Allah, hidup mereka dapat tersesat dan menuju kebinasaan seperti Raja Ahab. Apakah Anda mempercayai bahwa firman Allah itu selalu baik bagi diri Anda, walaupun tidak selalu sesuai dengan keinginan Anda? Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, suatu hari seorang pelukis terkenal sedang menyelesaikan lukisan terbaiknya dan rencananya akan dipamerkan pada saat pernikahan Putri Diana. Ketika menyelesaikan lukisannya, ia sangat senang dan terus memandangi lukisannya yang berukuran 2 kali 8 meter. Sambil memandangi, ia berjalan mundur, dan ketika berjalan mundur, ia tidak melihat ke belakang. Ia terus berjalan mundur, dan di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang tinggi sekali, dan tinggal 1 langkah lagi dia bisa mengakhiri hidupnya. Seseorang yang melihat pemandangan tersebut
dan bermaksud untuk berteriak memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia khawatir si pelukis tersebut malah bisa jatuh ketika kaget mendengar teriakannya. Kemudian orang yang melihat pelukis tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan tersebut, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Tentu saja pelukis tersebut sangat marah dan berjalan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang yang ada di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Saudaraku semuanya, kadang-kadang kita telah melukiskan masa depan kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah yang kita idamkan. Tetapi kadang-kala rencana itu tidak bisa terlaksana karena Tuhan punya maksud lain yang lebih baik. Kadang-kadang kita marah dan jengkel terhadap Tuhan atau juga terhadap orang lain. Tapi perlu kita ketahui, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Dia melihat segala apa yang tidak kita lihat. Cara Tuhan tidak terselami pikiran untuk menolong kita, agar kita selamat dan bahagia. Meskipun itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi yang penting sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka itu pasti yang terbaik bagi masa depan kita. Karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun itu sulit, tidak terselami pikiran, dan bertentangan dengan keinginan kita. Tapi percayalah, di balik itu semua ada maksud Tuhan yang indah buat kita demi masa depan yang lebih baik bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya berani dan berhikmat untuk berkata yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Meskipun kami tahu ada konsekuensi yang harus kami terima dan hadapi, akan tetapi bersama Tuhan kami akan mengalami kekuatan dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Pulihkanlah bangsa kami dari virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saudara-saudaraku, para pendengar setia Renungan Harian HKBP Esok Sutoyo. Karena SK saya sudah datang, dan sesuai dengan SK itu maka kami pindah tempat tugas pelayanan. Kami melayani sebagai pendeta resort di HKBP Panahilir, distrik Labuhan Batu. Karena itu, bila selama memperdengarkan renungan harian yang dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon untuk dimaklumi, untuk dimaafkan. Kiranya apa yang boleh kami sampaikan, ada yang tetap bisa dipegang, menjadi pegangan di tengah-tengah kehidupan kita, menjalani kehidupan, tantangan, dan pergumulan hidup ini. Karena itu, selamat tinggal dan selamat berpisah bagi jemaat dan para haladu HKBP Resort Sutoyo, dan bagi pendengar setia renungan harian ini. Salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur selalu, panjang umur. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.